Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Terus menginvestasikan diri pada sesuatu meskipun tidak dapat menemukan alasan untuk mendukungnya berarti menipu diri sendiri, dan menyakiti orang lain di sekitar Anda. Jadi Yunce menghela napas dalam-dalam sebelum berkata, "Kamu benar, Mei Yin. Aku sudah memikirkan hal itu selama perjalananku, dan bahkan sekarang aku tidak dapat menemukan satu alasan pun untuk menjelaskannya. Hal ini seperti yang Anda katakan. Alam bawah sadarku sudah tahu bahwa aku hanya menipu diriku sendiri, tapi aku tidak bisa." "Tidak apa-apa, tidak apa-apa," Sui Meiyin menghiburnya sambil tersenyum. "Siapa tahu, mungkin pengalaman ini bisa membantu Anda mengatasi trauma lebih cepat." "Ya, kali ini, Yunce yang mengangguk kuat. Pandangannya juga terlihat jauh lebih stabil dari sebelumnya. Jadi, apakah Wuxin ada di Snow Song Realm saat ini?" Sui Meiyin mengubah topik pembicaraan dengan bijaksana. "Dengan asumsi kamu kabur begitu saja tanpa peringatan, dia pasti sangat khawatir saat ini." Yunce berpikir sejenak sebelum menjawab, dia akan baik-baik saja jika Suanyin mengawasinya. "Bagaimanapun, aku akan mengunjungi ayah mertua sekarang." Sui Meiyin berseru kaget. Yunce tersenyum. Sudah waktunya ayah mertua mendapatkan perawatan terakhirnya. Sebaiknya aku melakukannya agar perjalanan ini tidak membuang-buang waktu, bukan? "Oke." Sui Meiyin berseri-seri. Sui Qianheng duduk di lantai dengan mata terpejam dan wajahnya memerah. Duduk di seberangnya adalah Yunce, mengedarkan aliran energi cahaya yang mendalam ke seluruh tubuhnya dan melalui ujung jarinya. Dahulu kala, dia berpikir bahwa kerusakan yang dideritanya tidak dapat diubah lagi. Kenyataannya, mereka sedang menyembuhkan di bawah kekuatan keajaiban kehidupan ilahi Yunce saat ini. Setelah perawatan hari ini, bahkan kekuatannya akan kembali ke puncaknya dalam waktu dekat. Meskipun dia telah mewariskan gelarnya kepada Sui Yingyue, dia adalah penegak komando seluruh wilayah ilahi timur saat ini. Itu jauh lebih keren daripada menjadi Glaze Light Realm King. Selama 2 tahun terakhir, mau tak mau dia menyesali bahwa terkadang, memiliki satu menantu yang hebat jauh lebih baik daripada memiliki banyak putra. Setidaknya, dia tidak memanjakan putrinya dengan sia-sia. 4 jam berlalu, dan perawatan terakhir hampir berakhir. Jejak kegembiraan mulai terlihat di wajah Sui Qianheng saat dia merasakan kekuatan kebangkitan di pembuluh darahnya yang dalam. Reaksinya sangat bisa dimengerti. Sui Meiyin telah dijaga oleh ayah dan suaminya selama proses berlangsung, meskipun dia menghabiskan sebagian besar waktunya menonton Yunce dengan ekspresi tergila-gila di wajahnya. Pada saat itulah suara wanita yang keras terdengar dari luar pintu. "Yinyin, keluarlah dan ikuti ibu ke suatu tempat." "Ya." Hanya ada satu orang di seluruh alam cahaya berkilau yang dapat bertindak seperti ini di jantung alam cahaya berkilau. Dia adalah selir yang lebih memilih mati daripada menjadi ibu suri, dan ibu kandung dari Sui Yingyue dan Sui Meiyin. Cheng Wan Xiao. Sui Meiyin segera bangkit dan berjingkat menuju pintu keluar karena dia tidak ingin mengganggu Yunce atau ayahnya. Ketika dia sudah berada di luar pintu, dia akhirnya berbisik, "Kita mau kemana, Bu?" Kakak Yunce masih di dalam. Cheng Wan Xiao mendekat ke telinga putrinya sebelum berbisik diam-diam, "Kakak perempuanmu akan segera pulang. Kita harus memberi ruang untuknya, mengerti?" Sui Meiyin tidak hanya langsung mengerti, dia bahkan menarik ibunya pergi dengan gembira dan berkata, "Oh, kita harus pergi sekarang sebelum dia melihat kita. Pelan-pelan, kita bisa pergi setelah aku mengiriminya pesan."
Transmisi suara dilakukan dalam waktu singkat. Ibu dan putrinya saling bertukar senyum penuh pengertian satu sama lain sebelum berangkat bahu-membahu. Mereka tidak memberi tahu siapapun tentang keberangkatan mereka. Kembali ke kamar, Yunche tiba-tiba membuka matanya dan menarik energi cahaya yang dalam. Selesai, katanya dengan senyum percaya diri. Pembuluh darahmu yang dalam baik-baik saja sekarang, ayah mertua. Energi Anda yang dalam akan kembali normal dalam 3 bulan hingga setengah tahun. Tidak ada yang tahu tentang pembuluh darahnya yang mendalam lebih baik daripada Sui Qianheng sendiri, jadi tentu saja dia tahu bahwa pernyataan Yunche benar sekali. Dia menekan keinginan untuk berteriak seperti orang gila sebelum tertawa terbahak-bahak, hahaha. Dengan Kaisar Agung Alam Dewa sebagai menantuku, tidak masalah apakah kekuatanku pulih atau tidak. Yunche menyapu area tersebut dengan persepsi spiritualnya tetapi tidak dapat menemukan Sui Meiyin di dekatnya. Ngomong-ngomong, bukankah kamu menuju utara bersama Wuxin kecil? Kenapa kamu kembali begitu tiba-tiba? Sui Qianheng bertanya. Dia tidak percaya bahwa Yunche kembali secara khusus untuk merawatnya. Yunche menjawab, sejujurnya, itu karena aku mengalami beberapa teka-teki sulit. Teka-teki yang sulit. Sui Qianheng tampak bingung. Apa yang tersisa di alam semesta ini yang dapat membingungkan Kaisar Yun? Kalau dipikir-pikir lagi, ada sesuatu yang ingin aku konsultasikan padamu, ayah mertua. Nada dan ekspresi Yunche begitu santai sehingga seolah-olah masalah itu tidak penting sama sekali. Oh, Sui Qianheng semakin tertarik. Tanpa memberikan penjelasan apapun kepada Sui Qianheng, Yunche bertanya langsung, 7 tahun yang lalu, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, seseorang mengirimku yang tidak sadarkan diri ke alam cahaya berkilau. Apakah Meiyin mengawasiku sepanjang waktu? Aku keluar, tapi tentu saja. Sui Qianheng mengangguk tanpa ragu-ragu. Kamu adalah orang iblis keji yang sedang diburu oleh seluruh Primal Chaos pada saat itu. Pada awalnya, dia menangis seperti langit runtuh ketika dia melihat kamu tidak sadarkan diri. Setelah dia pulih, dia terus berjaga dan tidak mengambil satu langkah pun darimu. Sui Qianheng menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Bukannya aku tidak memahaminya. Mengingat keadaan saat itu, tidak ada yang bisa menyingkirkannya dari sisimu. Bahkan tidak satu langkah pun, ya. Yunche terus tersenyum. Melihatnya, Anda akan berpikir bahwa dia hanya menikmati obrolan ringan dan terlibat dalam rahasia kecil yang tidak penting yang tidak dia ketahui pada saat itu. Ya, tepat saat Sui Qianheng hendak mengangguk, dia tiba-tiba berhenti sejenak sebelum menunjukkan ekspresi mengingatnya. Sebenarnya aku salah bicara. Sekarang aku benar-benar memikirkannya, ada saatnya dia menghilang di suatu tempat di tengah-tengah. Alis Yunche berkedut, tapi dia tetap mempertahankan ekspresi santainya dan bertanya, dia melakukannya. Kemana dan berapa lama? Sui Qianheng memiringkan kepalanya sedikit sebelum menjawab, aku tidak ingat persisnya karena aku sedang sibuk memasang penghalang isolasi saat itu, tapi itu tidak lebih dari setengah-seperempat jam, ketika aku bertanya padanya di mana dia pergi. Dia mengabaikanku seolah dia bahkan tidak mendengar pertanyaanku. Faktanya, dia mungkin tidak melakukannya. Kamu adalah satu-satunya yang ada di kepalanya saat itu. Jadi begitu, Yunche mengangguk. Kenapa kamu menanyakan hal ini tiba-tiba? Sui Qianheng bertanya, apakah ini ada hubungannya dengan teka-teki sulit yang kamu bicarakan? Itu hanya pertanyaan biasa. Ayah mertua tidak perlu terlalu memikirkannya, jawab Yunche sambil tersenyum.
Pada saat inilah pintu terbuka dan terdapat sepasang kaki panjang dan indah yang mengenakan sepasang sepatu giok yang berkilauan dengan warna biru seperti permata dan gaun peri cahaya mengkilap. Ruangan itu tiba-tiba menyala, dan wajah Sui Yingyue yang luar biasa cantik memasuki pandangan mereka. "Kamu telah kembali, Yingyue," Sui Qianheng menyapanya sambil tersenyum. Sui Yingyue mengangguk pada ayahnya sebelum menatap Yun Ce. "Apa urusanmu denganku, Kaisar Yun?" Sui Qianheng dan Yun Ce sama-sama terkejut dengan pertanyaan itu. "Bisnis apa?" Namun, Sui Qianheng segera mengetahui apa yang sedang terjadi dan tetap diam. Kilatan aneh juga muncul di mata Yun Ce setelah keterkejutannya berlalu. Dia bangkit dan tersenyum pada Sui Yingyue. "Aku punya sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu sendirian. Jika kamu tidak keberatan." "Sendiri." Sui Qianheng bangkit berdiri sebelum Yun Ce dapat berkata lagi dan berteriak, "Aku tiba-tiba teringat bahwa aku lupa memberi makan batu di belakang gunung, jadi aku harus pergi sekarang sebelum terlambat. Tidak perlu mengucapkan selamat tinggal, obrolan yang bagus." Bang! Sui Qianheng sudah pergi saat dia membanting pintu hingga tertutup. Dia bahkan menerapkan penghalang isolasi suara untuk mereka. Sui Yingyue terdiam. Lingkungan mereka menjadi sunyi. Mereka saling menatap sejenak. Ketika akhirnya terlintas di benak Sui Yingyue bahwa mereka saling bertatapan, sendirian dan di ruangan yang sama, jantungnya segera mulai berdebar kencang. Dia memaksa dirinya untuk tenang dan bertanya lagi, "Jadi, instruksi apa yang Anda miliki untuk saya, Kaisar Yun? Tolong, jangan ragu untuk memberitahuku." "Tidak, maaf, maksudku tidak, ini bukan instruksi." Anehnya, Kaisar Yun yang biasanya tidak bisa diganggu-gugat tampak sedikit gugup. "Aku hanya ingin bertanya tentang, kamu tahu, terakhir kali." Kata-katanya yang tergagap dan tatapannya yang sedikit licik merupakan tanda jelas bahwa dia gugup. Itu segera menghilangkan ketenangan Sui Yingyue sendiri. "Apa yang ibu mertua katakan terakhir kali? Apa pendapatmu tentang hal itu?" Yun Ce lalu menatap lurus ke mata Sui Yingyue seolah menyelesaikan kata-kata itu akhirnya membebaskannya dari kegugupannya. Apa yang dia katakan dan tatapan tajamnya menyebabkan jantung Sui Yingyue berdetak kencang. Matanya sendiri menjadi sama liciknya dengan mata Yun Ce sebelumnya. Dia jelas tahu apa maksudnya. Mustahil untuk tidak melakukannya ketika Cheng Wanxiao tidak dapat mengucapkan 3 kalimat tanpa mengungkitnya setiap kali Yun Ce berkunjung. Faktanya, sepertinya dia akan mengomeli mereka berdua seumur hidupnya kecuali mereka melakukan apa yang dia inginkan. "Ibu telah menguliahi saya tentang banyak hal. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud, Kaisar Yun." Pada titik ini, Sui Yingyue bahkan tidak dapat mengklaim bahwa reaksinya wajar lagi. "Mohon klarifikasi, Kaisar Yun." Yun Ce terlihat sedikit kecewa, tapi sudut bibirnya dengan cepat membentuk seringai. Kemudian, tatapan dan kata-katanya menjadi invasif. "Apakah kamu benar-benar tidak mengerti apa yang saya bicarakan?" Sambil berbicara, dia melangkah semakin dekat ke Sui Yingyue. Mereka berdiri sangat dekat satu sama lain sejak awal. Sui Yingyue tidak dapat bereaksi tepat waktu sebelum Yun Ce berada tepat di depannya. Dia membuka bibirnya untuk mengatakan sesuatu, tapi aroma jantan tepat di ujung hidungnya merampas kata-kata apapun yang ingin dia ucapkan. Dia adalah salah satu dari 4 anak dewa wilayah ilahi timur sebelum dia menjadi Raja Alam Cahaya Berkilau. Beberapa waktu setelah itu, dia bahkan menjadi kakak ipar Kaisar Yun sendiri. Tidak pernah ada momen yang tidak menyenangkan dalam hidup Sui Yingyue. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia saat ini sedang menikmati beberapa posisi tertinggi yang tersedia di alam dewa saat ini.
Namun, dia murni seperti selembar kertas kosong dalam hal percintaan. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi dalam situasi ini, apalagi menghadapinya. Dia tak berdaya seperti bayi kelinci di bawah bayangan, aura, dan tatapan Yunche. Punggungnya tiba-tiba membentur sesuatu yang keras. Dia tidak tahu bahwa dia telah memojokkan dirinya sampai saat itu. Sangat baik. Jika kamu tidak mau mengatakannya, maka aku akan melakukannya. Suara lembut dan lembut itu terasa seperti sesuatu yang nyata bermain-main di hati sanubarinya. Baru sekarang Sui Yingyue menyadari bahwa matanya hanya berjarak beberapa inci darinya, dan napasnya hampir menyentuh pipinya. Jika dia adalah orang lain, dia pasti sudah menikam mereka dengan pedang jade rivulet bahkan sebelum mereka berada dalam jarak 10 langkah darinya. Tapi dia adalah Yunche, dan auranya, matanya, segala sesuatu tentang dirinya merobek perlawanannya dan menyerang jiwanya sendiri. Dia takut ketika dia mengatakan, jika kamu tidak mengatakannya, maka aku akan mengatakannya. Tapi dia tidak dapat menyangkal bahwa dia juga merasakan harapan yang besar. Namun, alih-alih mengucapkan kata-kata itu, bibirnya malah semakin mendekat ke bibirnya. Otaknya kehilangan kemampuan berpikir. Dia tidak bisa mengerahkan sedikit pun perlawanan di tubuhnya. Dia entah bagaimana berhasil menoleh sedikit ke satu sisi, tapi apa bedanya? Detak jantungnya meroket, dan matanya terpejam tanpa sadar ketika indranya menjadi terlalu berat untuk ditanggung. Pada saat itulah sinar ungu tiba-tiba bersinar di matanya yang hangat. Itu menembus glabella Sui Yingyue dan masuk ke dalam jiwanya. Itu adalah pencarian jiwa yang mendalam. Sui Yingyue langsung membeku seperti patung. Matanya yang tertutup perlahan terbuka, tapi tak ada satupun pancaran cahaya dari beberapa saat yang lalu. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Yunche bertanya secepat yang dia bisa, 7 tahun yang lalu, pada hari Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos, apakah Mei Yin menjagaku sepanjang aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkilau? Jiwa seorang guru ilahi sangatlah kuat. Meskipun energi mendalam dan energi jiwa Yunche benar-benar lebih unggul daripada Sui Yingyue, masih tidak mungkin dia bisa melakukan pencarian jiwa secara normal. Itu sebabnya dia menggunakan metode yang paling tercela ini. Sui Yingyue tidak terlindungi darinya sejak awal, dan gerakan yang dia lakukan padanya telah menempatkannya pada salah satu, jika bukan posisi paling kacau, yang pernah dia jalani dalam hidupnya. Itulah sebabnya seni mendalam pada akhirnya berhasil. Meski begitu, dia hanya punya waktu yang sangat singkat untuk menanyainya sebelum dia melepaskan diri. Sui Yingyue membuka mulutnya dan menjawab dengan nada kayu, Mei Yin, menjagamu, sepanjang waktu. Dia tidak pernah meninggalkan sisiku sedetik pun, kan? Yunche bertanya lagi. Mata Sui Yingyue mulai gemetar secara tidak wajar. Jiwanya sudah mulai berjuang melawan seni yang mendalam. Tidak, bahkan, sekejap. Jawabannya membekukan ekspresi Yunche sepenuhnya. Berbohong tidak mungkin dilakukan saat pencarian jiwa penanganan mendalam aktif. Jeda sesaat kemudian, pikirannya melekat pada harapan terakhir seolah hidupnya bergantung padanya. Dia menanyakan satu pertanyaan terakhir dengan suara lemah, apakah Mei Yin memintamu dan ayahmu untuk menjawab bahwa dia adalah pergi sebentar, jika tiba suatu hari aku menanyakan pertanyaan spesifik ini padamu? Perjuangan di mata Sui Yingyue mencapai titik puncaknya, tapi dia masih berhasil mengeluarkan sedikit kebingungan, ya. Pikiran Yunche larut menjadi guntur putih. Sui Yingyue akhirnya keluar dari kesurupan. Bersandar di dinding dan menekankan tangan ke bagian depannya, dia menatap Yunche dengan panik dan bertanya,
apa yang kamu lakukan padaku?" Dia tidak memberikan jawaban padanya. Dengan mata tidak fokus dan kulit pucat pasi, dia berbalik dan perlahan menuju pintu keluar dengan langkah kaki yang kaku dan tak berdaya. Dia tampak seperti zombie yang tidak berjiwa. "Aku kembali, saudari." Sui Meiyin memperhatikan bahwa suasananya tidak aktif begitu dia turun keluar ruangan. Sui Yingyue mengerutkan kening dalam-dalam, dan auranya memancarkan gangguan yang mendalam. Sui Qianheng berdiri di sampingnya dengan ekspresi serius di wajahnya juga. Yunce tidak terlihat. "Apa yang telah terjadi?" Sui Meiyin bertanya saat perasaan buruk muncul di hatinya. "Akulah yang seharusnya menanyakan hal itu padamu." Sui Yingyue menghela napas perlahan. "Apa yang terjadi pada Yunce?" Sui Meiyin melangkah maju dan menangkap lengan baju Sui Yingyue. "Kamu duluan, kakak. Apa yang telah terjadi?" Itu karena ekspresi Sui Yingyue merupakan campuran dari kebingungan, kekhawatiran dan kemarahan. Dia menggunakan metode yang paling tercela untuk membuatku bingung sebelum mengambil kendali sementara atas jiwaku menggunakan metode yang aneh. Kemudian, dia menanyakan beberapa pertanyaan kepada saya. Hati Sui Meiyin mencelos. "Apa? Pertanyaan apa?" Suaranya menjadi sedikit lemah. Jiwa Sui Yingyue sangat kuat, jadi dia bisa mengingat kembali saat dia kehilangan akal sehatnya dengan sempurna setelah menenangkan diri. Dia menanyakan kepadaku pertanyaan yang berulang kali kamu ingatkan untuk kita persiapkan dalam 2 tahun terakhir, tentang apakah kamu telah meninggalkan sisinya saat dia tidak sadarkan diri. Bibir Sui Meiyin terlihat bergetar. "Dan, bagaimana, kamu menjawabnya?" Sui Meiyin bertanya dengan sedikit bingung. Dia tahu tentang pencarian jiwa penanganan mendalam Yunce, dan dia tahu bahwa orang yang terkena dampak tidak bisa berbohong saat mereka berada di bawah pengaruhnya. "Sebenarnya, kamu tidak pernah pergi," jawab Sui Yingyue. Dia juga bertanya apakah Anda memberi tahu kami bagaimana menjawabnya jika dia menanyakan pertanyaan itu, dan saya menjawab ya. Sui Meiyin terdiam. Dia menanyakan pertanyaan yang sama kepadaku sebelumnya, kata Sui Qianheng dengan serius. "Aku ingat apa yang kamu katakan kepadaku dan memberitahunya bahwa ada saatnya kamu meninggalkan sisinya untuk sementara, tapi sepertinya dia tidak mempercayaiku." "Meiyin?" Sui Qianheng bertanya dengan sungguh-sungguh meskipun kulit putrinya semakin pucat, "Apakah kamu masih tidak bisa memberitahu kami tentang apa pertanyaan-pertanyaan ini?" Yingyue mengatakan bahwa dia tampak seperti kehilangan jiwanya ketika dia meninggalkan ruangan, dan aku hampir tidak percaya ada sesuatu yang tersisa di dunia ini yang dapat mempengaruhinya seperti itu. Sui Meiyin menggerakkan bibirnya, tapi butuh beberapa saat sebelum dia akhirnya melontarkan pertanyaan berikutnya. Apakah dia bertanya apakah aku pergi sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkilau? "Tidak," jawab Sui Yingyue tanpa ragu-ragu. Namun, wajah Sui Meiyin menjadi lebih putih. "Saya mengerti, saya akan pergi mencarinya. Jangan mengejar kami." Sui Meiyin meninggalkan ruangan setelah kata-kata perpisahan itu. Dia tampak persis sama dengan Yunce. Untuk waktu yang lama, Sui Qianheng dan Sui Yingyue hanya bisa saling bertukar pandang dalam diam. Di bawah pohon yang tinggi, kering, kuno dan layu, Yunce duduk diam sambil menatap ke kejauhan. Beberapa daun mati kadang-kadang jatuh di atas kepalanya, tetapi mereka langsung terhempas atau hancur berkeping-keping oleh aura kacaunya. Sui Meiyin menggigit bibirnya saat dia perlahan berjalan ke arahnya. Langkah kakinya terdengar meresahkan di atas dedaunan yang tebal dan mati. Setelah dia tiba di sampingnya, dia menatap satu sisi wajahnya dan berseru dalam hati, "Kakak, Yunce." Yunce tidak menoleh ke arahnya.
Dia terus menatap ke depan sambil memulai dengan suara serak, Anda memberikan penjelasan yang tepat untuk semua keraguan dan kontradiksi saya. Anda mencoba membuat sumpah kejam untuk meyakinkan saya tentang kata-kata Anda, dan penjelasan terakhir Anda adalah sesuatu yang tidak dapat saya sangkal bahkan sampai sekarang. Tapi meski begitu, aku tidak bisa meyakinkan diriku sendiri. Tahukah kamu kenapa? Itu karena semua yang kita bicarakan sampai saat ini dicurigai atau mungkin, kecuali satu. Saya tahu pasti bahwa Anda berbohong kepada saya tentang satu hal itu. Sui Meiyin menggigit bibirnya lebih keras. Dia tahu apa yang Yun Ce bicarakan, dan dia sebenarnya sudah berusaha memperbaiki kekurangan kebohongannya sejak lama. Namun pada akhirnya, itu tidak. Yun Ce melanjutkan, dulu ketika kamu menjelaskan segalanya kepadaku, kamu mengatakan kepadaku dengan tegas bahwa kamu telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan, setelah berita tentang transformasiku menjadi manusia iblis dan perburuan berikutnya tersebar, sepanjang Primal Chaos. Setelah itu, aku yang tidak sadarkan diri dikirim ke alam cahaya mengkilap. Namun, saya tahu bahwa bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi ke wilayah ilahi selatan selama waktu itu. Sui Meiyin terdengar seperti dia akan menangis, tapi dia tahu bahwa penjelasan sebanyak itu tidak akan cukup pada saat ini. Wuxin telah mengukir pemandangan itu dengan batu citra abadi di kota awan terapung, kata Yun Ce dengan sangat yakin. Dia tidak bisa salah mengira kampung halamannya sendiri. Sebagai kota kecil di alam bawah, Floating Cloud City mengikuti siklus siang malam yang sangat ketat dan cepat. Kaisar Iblis Pemalu Surga adalah orang yang memilih waktunya sendiri untuk pergi, dan dia memberitahuku tentang hal itu dengan sangat cepat. Jika saya menerjemahkan waktu itu ke waktu benua langit yang mendalam, itu seharusnya berada dalam jam Z, antara jam 11 malam hingga jam 1 pagi, dengan kata lain pada malam hari di kota awan terapung. Aku dikhianati saat Kaisar Iblis Pemalu Surga meninggalkan Primal Chaos. Batu ilusi kekosongan yang digunakan Qianying untuk menjatuhkanku lalu memindahkanku ke tempat Luo Changsheng dan Huo Poyun berada. Berkat pencuri jiwa Wu Yao, aku bisa membaca kenangan yang telah disegel oleh penguasa pedang dalam pikiran Luo Changsheng. Dari situlah aku tahu bahwa aku diselamatkan oleh Huo Poyun. Saya juga tahu waktu yang tepat dan dunia bintang tempat mereka bertemu dengan saya. Dengan kecepatan penuh, Huo Poyun hanya membutuhkan 2 jam atau lebih untuk mengantarkanku dari alam bintang ke alam cahaya berkilau. Benua langit yang mendalam baru saja memasuki jam Chou, antara jam 1 pagi hingga jam 3 pagi pada saat itu. Bahkan jika Huo Poyun, karena alasan apapun, hanya melakukan perjalanan dengan setengah kecepatan tertingginya dan membutuhkan waktu 4 jam penuh untuk mengantarkanku ke alam cahaya berkilau, di kota awan terapung itu masih belum siang hari. Jika Anda telah menteleportasi bintang kutub biru sebelum saya dikirim ke alam cahaya mengkilap, maka fenomena yang diukir Wuxin seharusnya terjadi pada malam hari. Namun, batu citra abadi memperjelas bahwa itu terjadi pada siang hari. Kilatan ungu, penghalang yang dijiwai jiwa, Illusory Glaze Light Jades, dia bisa saja menghipnotis dirinya sendiri untuk mempercayai semua penjelasannya. Tapi kebohongan yang satu ini terbukti, sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Bibir Sui Meiyin hampir berdarah saat ini, tapi dia masih tidak menyangkal satu kata pun. Dia tidak bisa, bahkan jika dia bisa meyakinkan dirinya sendiri untuk berbohong dan berkata, siapa yang tahu, mungkin Huo Poyun membutuhkan 4 hingga 6 jam untuk sampai ke alam cahaya berkilau, dan dia tidur siang di tengah-tengahnya.
Hanya perlu sedikit usaha bagi Yunce untuk memastikan waktu pengirimannya ke alam cahaya berkilau. Sui Qianheng mengetahuinya, Sui Yingyue mengetahuinya, Huo Poyun mengetahuinya. Jika Yunce memutuskan untuk melakukannya, dia bahkan dapat memastikan kapan tepatnya dia tiba di alam cahaya berkilau. Dalam perjalananku ke sini, aku berulang kali berkata pada diriku sendiri bahwa itu hanya kesalahan kata atau ingatan yang salah, bahwa kamu telah menteleportasi bintang kutub biru setelah aku tiba di alam cahaya berkaca-kaca. Untuk membuktikan bahwa teoriku yang sangat lemah itu benar, aku bahkan meminta konfirmasi dari ayahmu, dan dia memberiku jawaban yang kuinginkan. Dia memberitahuku bahwa kamu pergi sebentar ketika aku tidak sadarkan diri. Namun, Yunce menutup matanya dan memperlambat suaranya. Mei Yinku adalah gadis yang sangat cerdas dan teliti. Anda mungkin tidak mengetahui apapun tentang benua langit yang mendalam saat itu, namun Anda sudah cukup mengunjunginya selama 2 tahun terakhir untuk mengenal berbagai karakteristik dan fiturnya. Anda akan mengetahui bahwa siklus siang-malam, cuaca, perubahan musim, dan banyak lagi hampir sama persis dengan saat ia masih berada di wilayah ilahi timur. Kamu juga tidak akan berpuas diri. Rahasia yang kamu kubur di dalam hatimu tidak akan pernah mengizinkanmu melakukan hal itu. Hanya masalah waktu sebelum gadis pintar sepertimu menyadari kelemahan kebohonganmu. Ketika fenomena itu terjadi, hampir semua orang di kota langit terapung dapat memastikan bahwa hal itu terjadi pada siang hari, ketika Anda membandingkannya dengan waktu yang seharusnya Anda lakukan, Anda menyadari bahwa seharusnya saat itu adalah malam hari di kota awan terapung. Akan sulit bagimu untuk menjelaskan dirimu sendiri jika suatu hari, karena alasan apapun, aku mengetahui hal ini. Kemungkinannya sangat kecil, tapi kamu bukanlah seseorang yang akan membiarkan hal seperti ini terjadi begitu saja tanpa berusaha memperbaikinya. Anda mulai memikirkan cara untuk memperbaiki kebohongan Anda. Mungkin Anda bisa mengatakan bahwa Anda salah bicara, dan bahwa Anda benar-benar menteleportasi Blue Pole Star saat saya tidak sadarkan diri. Mungkin kamu bahkan berbicara dengan ayah dan saudara perempuanmu agar mereka bisa menguatkan kebohonganmu. Itulah sebabnya aku tidak langsung percaya dengan jawaban ayahmu. Saat aku sendirian dengan kakakmu, aku menggunakan pencarian jiwa pegangan mendalam untuk memastikan bahwa jawaban yang kudapat adalah kebenaran mutlak. Sui Meiyin sudah tahu apa yang terjadi setelah itu. Ketika Sui Meiyin mengatakan kebenaran kepada Yunce, dia dengan sengaja menyebutkan bahwa dia telah memindahkan bintang kutub biru ke wilayah ilahi selatan sebelum dia dikirim ke alam cahaya berkilau untuk menutupi hal ini. Itu karena dia tahu bahwa dia belum mengambil satu langkah pun dari Yunce selama dia tidak sadarkan diri. Baik Sui Qianheng maupun Sui Yingyue dapat membuktikan hal itu. Dia tidak pernah membayangkan bahwa itu akan menjadi kelemahan terbesar dalam kebohongannya. Tidak, berkat pencarian jiwa mendalam Yunce, bahkan usahanya untuk memperbaiki kekurangan itu telah menjadi bukti kuat bahwa dia telah berbohong. Bintang kutub biru tidak mungkin diteleportasi sebelum aku dikirim ke alam cahaya berkilau, tapi ketika aku tidak sadarkan diri di alam cahaya berkilau, kamu tidak mengambil satu langkah pun dariku. Tidak hanya itu, kamu dengan tegas menyuruh ayah dan adikmu untuk berbohong kalau aku bertanya. Yunce harus mengambil waktu sejenak untuk menenangkan napasnya. Sebenarnya, apakah kamu masih akan berbohong padaku, Meiyin? Sui Meiyin perlahan duduk di samping Yunce dan memeluk lengannya. Dari waktu ke waktu, bahu kurusnya bergetar seolah dia sedang menangis. Dia tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Ketika dia menyadari bahwa kebohongan yang melingkupi kakak perempuannya,
ayahnya, dan dirinya sendiri telah terungkap, dia kemudian tahu bahwa dia bahkan tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu. Yunce akhirnya berbalik ke arahnya dan meletakkan kedua tangannya di bahunya. Beritahu saya, orang yang Kaisar Iblis Pemalu Surga berikan pada penindik dunia dan panduan surga penentang dunia, itu adalah Xia Qingyue, kan? Beritahu saya. Takut menatap matanya, Sui Meiyin menggelengkan kepalanya kuat-kuat sebelum berkata dengan suara yang hampir memohon, bisakah kamu menghentikan pertanyaanmu di sini, kakak Yunce? Tolong, anggap saja semua ini sebagai mimpi, dan percayalah bahwa dia tetaplah wanita keji yang ingin menyakiti dan membunuhmu, tolong. Bunuh aku, sakiti aku, suara Yunce mulai bergetar, ekspresinya menjadi semakin menyakitkan. Tapi dia adalah King Yue, bagaimana dia bisa melakukan salah satu dari hal itu? Dia masih ingat 2 kali Xia Qingyue mencoba membunuhnya. Pertama kali terjadi di depan tembok Primal Chaos, dan kedua kalinya terjadi di luar bintang kutub biru yang hancur. Kedua kali, dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia telah memanggil pedang ilahi Tiang Ungu dan mengalungkannya dengan kekuatan suci Tiang Ungu dalam jumlah yang luar biasa. Xia Qingyue adalah Kaisar Dewa Bulan yang maha kuasa pada saat itu, dan dia hanyalah Raja Ilahi rendahan. Jika Xia Qingyue benar-benar ingin membunuhnya, lupakan pedang ilahi Tiang Ungu atau kekuatan luar biasa yang dia panggil, dia bisa melakukannya hanya dengan jentikan jari. Pada saat itu, semua orang berpikir bahwa itu hanya Xia Qingyue yang menunjukkan kepada semua orang betapa bertekadnya dia dalam membunuh orang jahat dan memutuskan hubungan dengan Yunce. Mereka semua, termasuk dirinya sendiri, percaya bahwa dia ingin membunuhnya dengan kekuatan paling kejam yang bisa dia gunakan dan tidak meninggalkan setitik pun darinya. Namun, jika dia adalah master dari World Piercer, jika dia melepaskan kekuatan suci Tiang Ungu yang hebat untuk menyembunyikan cahaya merah dari penindik dunia, jika dia berencana mengirimnya pergi dengan World Piercer tepat sebelum kekuatan ungu dari Purple Pylon Divine Sword menyerang, teleportasi spasial World Piercer mulus dan tidak meninggalkan jejak. Dengan kekuatan ilahi Tiang Ungu sebagai penutup, tidak ada yang akan menduga bahwa Yunce yang hilang benar-benar telah diteleportasi ke wilayah ilahi utara. Meskipun semua orang mengira dia sudah mati, dia akan bisa tumbuh secara rahasia dan tanpa hambatan. Dia mengingat kata-kata yang dia ucapkan selama 2 kali dia mencoba membunuh dia, dan sekarang kata-kata itu memiliki arti yang sangat berbeda. Yunce, aku akui bahwa aku ikut bertanggung jawab atas situasi yang kamu alami ini, tapi kamu adalah orang iblis. Anda mengerti mengapa saya harus tanpa ampun, bukan? Tapi jangan khawatir, kami adalah suami istri. Aku berjanji akan memusnahkanmu sepenuhnya. Pikirkan apa yang harus kamu lakukan setelah kamu mencapai dunia bawah. Apakah kamu akan berubah menjadi hantu yang menangis, atau dewa iblis pendendam di neraka akhirat? Aku sangat menantikan hari itu. Sekarang, mati. Pada saat itu, dia hanya merasakan sakit dan kebencian terhadap kata-katanya yang dingin dan kejam. Selain itu, kedua upaya pembunuhannya telah digagalkan tepat sebelum upaya tersebut dapat dilaksanakan. Pertama kali, Qianye Yinger yang diperbudak memindahkannya dengan batu ilusi kekosongan. Kedua kalinya, Mu Suanyin yang tersembunyi memotongnya. Katakan padaku sekarang, itu dia, bukan? Nada bicara Yunce mulai berubah histeris. Dia adalah master dari World Piercer, dialah yang mengukir ilusori Glaze Light Jades, dialah yang meneleportasi Blue Pole Star, itu dia, itu semua dia, kan?
Sui Meiyin menggelengkan kepalanya berulang kali bahkan ketika air mata mulai jatuh di pipinya. Tolong jangan tanya aku lagi, aku tidak bisa mengatakannya, aku. Mengapa proyeksi ini harus muncul setelah debu mengendap, dan mengapa proyeksi ini harus menangkap cahaya ilahi tiang ungu dari segala sesuatu? Untuk waktu yang lama, Xia Qingyue telah menjadi mimpi buruk yang bahkan Yun Ce tidak mau memikirkannya. Ironisnya, mimpi buruk yang sama telah melahirkan tingkat obsesi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan kebutuhan untuk menemukan kebenaran ketika Yun Ce melihat proyeksi tersebut.